Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali dalam pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Anak-anakku sekalian, baik, mari kita lanjutkan pelajaran kita yang kelima pada kesempatan hari ini, yaitu tentang salat kewajibanku. Nah, anak-anakku sekalian, adapun tujuan yang akan kita capai pada kesempatan pelajaran hari ini adalah diantaranya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah kita bagi 4 bagian. Yang bagian A, salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian B, hikmah ibadah salat. Kemudian bagian C, salat berjamaah. Bagian D, tata cara salat. Kembali kita ke bagian A, salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, salat artinya doa. Jadi menurut bahasa, salat artinya doa. Sedangkan menurut istilah syara, salat artinya ibadah yang terdiri dari beberapa perbuatan tertentu dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut cara-cara dan syarat-syarat serta rukun yang telah ditentukan oleh syarat. Kemudian, salat merupakan rukun Islam yang kedua. Salat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan sebagaimana tujuan diciptakan manusia di muka bumi. Seperti Allah berfirman dalam Quran surah Syariat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Anak-anakku sekalian, di sini ada gambar seorang yang melaksanakan salat fardu. Jadi salat fardu adalah salat jika dilaksanakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Kemudian salat fardu ada 5 waktu. Yang pertama, salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, dan yang kelima adalah salat isya. Kemudian bagian B, hikmah ibadah salat. Yang pertama, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih ketaatan dan kedisiplinan. Kemudian melatih kepercayaan diri dan kejujuran.
Kemudian keempat, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Kelima, melatih diri untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Kemudian yang keenam, menjaga kebersamaan. Anak-anakku sekalian, bagian C, salat berjamaah. Salat fardu atau wajib 5 waktu dapat kita lakukan secara berjamaah atau sendiri-sendiri, baik di masjid, musola maupun di rumah. Akan tetapi, salat wajib 5 waktu lebih baik dilakukan secara berjamaah. Orang yang melakukan salat wajib secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan pahala. Pahala 27 kali lipat. Anak-anakku sekalian, bagian B adalah tata cara salat. Tata cara salat kita harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, seperti yang diriwayatkan dalam riwayat Bukhari. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, anak-anakku sekalian, ini ada gambar tentang gerakan salat. Mari kita perhatikan gambar. Gambar pertama itu berdiri tegak bagi yang mampu. Gerakannya, kaki agak merenggang kira-kira 1 jengkal. Posisi badan menghadap ke arah kiblat dan membaca niat salat. Gerakan kedua, takbiratul ihram. Gerakannya mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Telapak tangan terbuka menghadap ke depan. Jari-jari rapat satu sama lain. Ibu jari berada di bawah daun telinga sambil membaca takbir. Kemudian gerakan ketiga, bersedekap. Gerakannya, tangan dilipat di atas pusar, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan surah pendek dalam Al-Quran yang telah dihafal. Kemudian gerakan keempat adalah ruku. Gerakannya membungkukkan badan, kedua tangan memegang lutut dan menekannya. Pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Antara punggung dan kepala hendaknya rata. Kaki, badan, dan kepala membentuk sudut siku-siku sambil membaca doa ruku. Kemudian gerakan kelima yaitu iktidal. Gerakannya bangkit dari ruku dan kembali berdiri tegak sambil membaca doa tasmid dan iktidal. Kemudian gerakan keenam adalah gerakannya menempatkan wajah ke tempat sujud, dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki harus menyentuh lantai. Kedua telapak tangan dan wajah diletakkan sejajar, kedua telapak kaki berdiri tegak menopang tubuh. Jari-jari kaki menekan lantai sambil membaca doa sujud. Berkaitan dengan sujud, ada gerakan yang harus kita perhatikan. Anak-anakku sekalian, pada gerakan ketujuh yaitu duduk antara dua sujud atau duduk iftirasi. Gerakannya
Duduk dengan cara telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kanan berdiri tegak, jari kaki kanan menekan lantai sambil membaca doa duduk antara dua sujud. Duduk tasawuf awal, itu gerakan yang ke-8. Gerakannya sama seperti dalam keadaan duduk istirasi. Duduk antara dua sujud, membaca lafaz tasawuf awal dan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naku sekalian, gerakan yang ke-9 adalah duduk tasawuf akhir atau duduk tawaruk. Gerakannya duduk dengan cara telapak kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan dan mengarahkan ke belakang. Telapak kaki kanan berdiri tegak. Jari-jari kaki kanan menekan ke lantai. Saat duduk tasawuf akhir, membaca doa tasawuf akhir, salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salawat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian gerakan ke-10 adalah gerakan salam. Gerakannya menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca salam. Nah, anak-anakku sekalian, ini ada lagu tentang salat kewajibanku dengan nada lagu Kukuruyuk. Nah, anak-anakku sekalian, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu salat kewajibanku. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Ayo kita salat ya 5 waktu, biar tak terlambat, lakukan tepat waktu. Siapa yang salat, itulah bukti taat. Siapa tak salat, rugilah di akhirat. Ayo kita salat kewajibanku, melakukan salat pengabdian diriku, memohon ampunan dan selalu bertobat. Pertama dihisab, yaitu tentang salat. Nah, anak-anakku sekalian, dengan kita menyanyikan lagu di atas yang mengenai tentang salat kewajibanku, maka dapat kita petik hikmah bahwa begitu pentingnya kita melaksanakan salat 5 waktu. Karena salat yang akan dihisab di kemudian hari dan atau amalan yang akan dihisab di kemudian hari adalah tentang salat. Nah, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran. Nah, ini ada gambar. Gambar itu adalah yang pertama, itu ada koper pelajaran kita sekarang ini. Kemudian gambar salat sendiri. Kemudian ada gambar seorang anak yang beserta kedua orang tuanya menuju ke masjid. Kemudian gambar yang dibawa, gambar ketiga di bawah adalah orang yang sedang melaksanakan salat berjamaah. Nah, di sini kita dapat ambil pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil adalah kalau kita salat sendiri akan mendapat hanya 1 nilai pahala, jika dibanding kita melaksanakan salat berjamaah itu mendapat 27 kali lipat kebaikan. Nah, olehnya itu harapan kita, mari kita membiasakan diri untuk selalu melaksanakan salat berjamaah. Anak-anakku sekalian, saya kira demikian pembelajaran kita saat ini. Dan setelah belajar, jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Demikian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.